Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sukacita dan senantiasa diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak dimanapun berada, marilah kita siapkan hati kita untuk kita kembali merenungkan sejenak firman Tuhan dalam rangka kebaktian rumah tangga yang dilaksanakan secara online melalui renungan singkat pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan buka renungan pada sore hari ini dengan memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore Roh Kudus. Puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Baik, yang senantiasa mengasihi kami. Pada saat ini Bapa, dalam rangka ibadah kebaktian rumah tangga secara online, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah kami Bapa, layakkan kami untuk kami menerima firman ini sebagai makanan rohani kami. Ya Tuhan, kami serahkan renungan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini sebagai ungkapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat 29. Kita akan baca bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak semuanya dapat mengikutinya di dalam hati dari rumah masing-masing. Saya akan membacakannya. Perikop berikut diberi judul Hukum Taurat atau Janji. Saya mulai dari ayat yang ke-15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat
ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan kita pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan dan berbahagialah kita semua yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan dan mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada sore hari ini bertema janji Allah untuk semua. Jika kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, tentunya sudah tidak asing bagi kita istilah janji. Kita tahu semua apa arti kata dari kata janji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mungkin memahami jikalau janji, apapun yang kita janjikan, ucapan kita tentang sesuatu yang merupakan janji kita kepada seseorang, tentulah kita sudah memahami bahwa hal itu harus kita tepati. Semua orang termasuk kita tentunya pernah membuat suatu janji. Ada banyak contoh janji-janji yang pernah kita lakukan, yang pernah kita ucapkan dimanapun berada, kepada siapapun, tentunya dari dulu sampai sekarang atau mungkin di masa-masa yang akan datang, kita ada kalanya membuat beberapa janji. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, janji yang pernah kita buat tentunya secara jujur juga kita boleh mengakui ada kalanya kita bisa memenuhi janji yang kita ucapkan. Namun ada kalanya juga kita tidak bisa memenuhi janji yang kita ucapkan. Demikian pula dalam bacaan pada saat ini. Di dalam kitab Galatia 3 ayat 15 sampai dengan ayat 29 yang baru kita dengarkan bersama-sama. Di sini
Rasul Paulus menceritakan dalam kisah ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa jika kita sebagai orang yang masih hidup di dalam dunia ini dengan penuh kekurangan yang masih ada pada diri kita, tentunya tidak seorang pun dari kita yang bisa secara sempurna memenuhi apa yang kita janjikan kepada orang lain. Dan di sini juga diceritakan bahwa pada masa itu ada panduan dari jemaat pada saat itu yang digunakan, yang menjadi acuan, yaitu dengan adanya hukum Taurat. Hukum Taurat yang pada saat itu menjadi sebuah panutan, tentunya berisi banyak peraturan, banyak ketentuan, banyak hak-hak yang harus dilakukan umat pada saat itu. Jikalau pada saat itu umat berpedoman pada hukum Taurat saja, tentulah semuanya tidak akan mendapatkan keselamatan, karena tidak seorang pun bisa melakukan apa yang ditulis di dalam hukum Taurat. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita pun di sini diingatkan melalui perikop ini, kita dibesarkan. Kita tidak perlu berkecil hati karena kita masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih tidak bisa memenuhi hal-hal yang diinginkan. Kalau kita hanya berpedoman pada hukum Taurat, tidak seorang pun dari kita yang sempurna. Dengan janji-janji kita pun kita tidak bisa memenuhi semuanya. Apalagi kalau kita ingin selamat dengan acuan hukum Taurat. Dalam perikop ini kita diberikan kekuatan bahwa ternyata jauh sebelum adanya hukum Taurat atau sebelum hukum Taurat ditulis, ternyata Allah sendiri telah memberikan suatu janji. Janji yang sangat indah, yaitu janji berupa keselamatan. Janji tersebut Allah sampaikan kepada Abraham. Tentunya kita semua tahu bahwa Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya. Abraham diberikan janji keselamatan oleh Allah. Di sini disampaikan dalam perikop bahwa nantinya melalui keturunan Abraham, kita semua akan mendapatkan janji keselamatan itu. Dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang maha tepat, Allah yang maha besar, Allah yang maha luar biasa, maha kuasa. Allah yang tentunya maha sempurna ini, Allah juga tidak pernah mengingkari janjinya. Jika kita tidak bisa menepati janji kita, namun Allah tidak seperti kita. Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Walaupun jauh dari hukum Taurat, namun janji itu tetap berlaku. Janji itu berlaku sampai sekarang. Janji Allah mengenai keselamatan sudah Allah penuhi di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Apakah janji Allah tersebut bertentangan dengan hukum Taurat? Mungkin kita semuanya pernah mempertanyakan hal tersebut. Namun sekali lagi di dalam perikop ini pun kembali menjelaskan kepada kita semuanya, memberi pencerahan kepada kita semua bahwa janji Allah sekali-kali tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Jika pada masa itu hukum Taurat mengawal umat menjadi penuntun umat, namun
dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, semuanya telah digenapi. Pada saat ini kita semua boleh bersuka cita, kita semua boleh berbahagia, kita semua di dalam segala keadaan kita, di dalam segala pergumulan kita, di dalam berbagai kondisi kehidupan kita yang kadang membuat kita penat, yang kadang membuat kita merasakan beban yang sangat berat. Dengan beban pekerjaan, dengan beban keluarga, dengan beban kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tidak terlepas dari adanya hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kita. Namun pada saat ini kita boleh diberikan penghiburan yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Firman Tuhan boleh memberikan kesejukan untuk kita. Firman Tuhan boleh memberikan kelegaan bagi kita. Kita yang penat, kita boleh dipanggil untuk datang. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman pada sore hari ini kita kembali diingatkan bahwa ada janji Allah untuk kita semua. Janji Allah di sini tidak pilih kasih. Janji Allah di sini tidak terkotak-kotak, hanya untuk orang-orang tertentu, tidak. Namun di sini firman Allah mengingatkan kepada kita. Firman Allah di dalam ayatnya, mulai ayat yang ke-27 di sini mengingatkan kepada kita, menyebutkan kepada kita bahwa apabila kita mau dibaptis, kita mau menerima Kristus secara sungguh-sungguh, secara sepenuh hati, kita mau menjadi anak-anak Allah, kita mau hidup, belajar untuk menuruti segala yang diperintahkan Allah, menjadi anak-anak penurut Allah, maka kita juga akan menjadi milik Kristus. Tidak peduli kita berasal dari mana, baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Indonesia, orang apapun kita, baik laki-laki maupun perempuan, segala umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, lansia, baik kita dari suku apapun, tidak mempertimbangkan atau tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan suku bangsa, tidak membeda-bedakan si kaya dan si miskin, si pintar dan si kurang pintar, atau apapun keadaan kita. Janji Allah boleh kita terima untuk semua orang. Namun ada satu hal yang di sini yang boleh menjadi syarat bagi kita semua. Jika kita mau menerima keselamatan, jika kita mau diberkati Tuhan, jika kita mau menerima kebahagiaan kekal dari Tuhan, maka kita pun harus belajar hidup di dalam Tuhan. Karena di sini disampaikan dalam akhir dari perikop ini bahwa apabila kita semua yang mau hidup di dalam Tuhan, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita pun akan diperkenankan menjadi milik Kristus. Itu syaratnya bagi kita. Walaupun terasa sangat berat, tapi kita yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mau berserah kepada Tuhan, mau mengaku segala kekurangan dan dosa kita, memohon ampun, dan kita juga mau belajar untuk mengurangi hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan menambahkan hal-hal yang menjadi kesukaan Tuhan, tentunya kita pun akan diterima menjadi milik Kristus. Kita pun akan diberkati
menjadi anak-anak Allah, dan kita pun akan menerima janji keselamatan dari Allah, baik selama kita hidup di dunia ini maupun nanti suatu saat di mana kita dipanggil pulang ke rumah Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. Kita yakin dan percaya bahwa janji Allah tidak pernah meleset. Janji Allah untuk kita semua. Kita yakin dan percaya, kita diberikan kekuatan. Kita boleh jalani hidup ini dengan penuh optimis. Kita boleh jalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Karena tidak hanya hidup di dunia ini saja, namun kita sudah punya pegangan untuk kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, dan kita menyongsong kehidupan yang akan datang di dalam kasih Tuhan, di dalam janji keselamatan Tuhan. Haleluya, amin. Demikianlah Bapak Ibu, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, renungan singkat pada sore hari ini. Kiranya renungan ini, firman ini boleh menguatkan kita semua. Dan apabila dari Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak semua berkerinduan untuk menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur dari kehidupan kita, maka persembahan kebaktian KRT pada sore hari ini bisa disampaikan melalui amplop persembahan yang bertuliskan persembahan KRT online, dan bisa disampaikan pada hari Minggu di gereja. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup renungan KRT pada sore hari ini di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, pada sore hari ini kami akan mengakhiri renungan pada saat ini Tuhan. Renungan dalam rangka kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa telah ingatkan kami bahwa Bapa telah memberikan suatu janji yang begitu indah, janji keselamatan untuk kami semua. Janji keselamatan itu disampaikan melalui Abraham, dan janji keselamatan itu telah Bapa penuhi melalui kehadiran, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan telah ingatkan kami dalam berbagai kelemahan kami, dalam berbagai kekurangan kami, dalam berbagai dosa-dosa kami yang masih kami lakukan sampai saat ini. Tuhan boleh berikan kami kekuatan, Tuhan boleh berikan kami pengharapan akan janji keselamatan. Kami boleh dipulihkan, kami boleh diampuni, kami boleh dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi milik Kristus. Apabila kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan, kami boleh menjadi penurut-penurut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan akan janji Allah ini. Janji Allah untuk kami semua tanpa memandang bulu dari apapun Tuhan, dari segi apapun sudut pandangnya. Kami boleh datang untuk menerima janji keselamatan ini. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami yakin dan percaya firman ini boleh menjadi suluh penerang bagi langkah kami, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini pun Tuhan kami serahkan untuk jemaat-Mu di GKP Jemaat Sadang. Kami serahkan Bapak Pendeta Andri sebagai gembala kami Tuhan. Kami serahkan di dalam kepemimpinannya Tuhan untuk memimpin Jemaat Sadang menjadi jemaat yang lebih taat kepada Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta dalam segala tugas pelayanannya. Kami serahkan ibu dan putra-putranya Tuhan yang mendampinginya. Kami serahkan Tuhan Bapak Ibu Penatua beserta keluarga.
Kami serahkan Bapak Ibu pengawas perbendaraan beserta keluarga. Kami serahkan semua komisi, tim, dan semua Tuhan stakeholder yang ada di GKP Jemaat Sadang ini. Kami serahkan juga Tuhan untuk koster yang mendampingi kami Tuhan. Kami serahkan juga untuk semua jemaat-Mu dimanapun berada. Kami serahkan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh berikan kekuatan kepada kami semua. Kami serahkan Tuhan para orang tua kami. Kami yakin dan percaya dalam masa indahnya Tuhan juga berikan kekuatan dan pengharapan akan janji Allah ini. Kami serahkan Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada yang sedang sakit. Tuhan boleh jamah, boleh sembuhkan. Kami serahkan Tuhan untuk kami semua yang mungkin masih dalam pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Bagi kami semua yang mempunyai cita-cita untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, Tuhan juga boleh berikan yang terbaik. Kami serahkan juga Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang menjalankan ujian ataupun yang sudah melaksanakan ujian. Tuhan juga pasti berikan hasil yang terbaik untuk anak-anak kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga boleh serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan masyarakat di sekitar kami. Dimanapun Tuhan tempatkan kami yakin dan percaya di situ ada janji Tuhan yang terindah untuk kami semua. Kami juga serahkan Tuhan persembahan yang telah terhimpun. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk menerima persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bagi setiap tangan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan boleh berkati. Kami serahkan juga Tuhan bagi tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Kami yakin Tuhan berikan kekuatan sehingga dalam pengelolaannya juga boleh menjadi pelayanan yang indah di hadapan-Mu. Kami tutup Tuhan ibadah pada sore hari ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, jemaat semua yang dikasihi Tuhan, renungan dalam rangka KRT pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.